Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bari'in nasam, khaliqil lawhi wal qalam, wa munsyi'il khalqi minal adam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 'Allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uthu ilal arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faya ayyuhal mudarrisun wal mudarrisat al fadilat wa ya abna'il talabah, dumtum mahfuzin wa bi'inayatillahi malhuzin, Allahumma amin. Innahu lamin dawa'il ghibtati was surur an taktahila aini bi ru'yatikum fi hadha as-sarh wa fi hadhihi al-munasabah wa fi hadhihi al-lailah al-bahijah. Alhamdulillah, pada malam hari ini telah terlaksana malam puncak panggung gembira, malam puncak khutbatul arsh. Alhamdulillah, telah banyak apa yang antum saksikan, telah banyak apa yang antum dengarkan, dan telah banyak apa yang sudah kalian nikmati. Ana la utilu alaikum, saya tidak akan memperpanjang mau'izah ini karena kami rasa apa yang sudah didengar, apa yang sudah dilihat dari awal sampai akhir itu adalah mau'izah. Itu semuanya adalah nasihat. Itu semuanya adalah pelajaran. Hanya dalam bentuk yang mungkin lebih menarik, dalam bentuk yang lebih mengena. Dalam maqalah dikatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa keadaan, bahasa tubuh, artinya perilaku, suatu tindakan itu jauh lebih fasih, jauh lebih mengena untuk menyampaikan pesan-pesan, untuk menyampaikan nasihat-nasihat, untuk menyampaikan pelajaran-pelajaran daripada sekadar pidato-pidato dan ceramah-ceramah baik formal maupun non formal. Jauh lebih mengena. Sebagai satu contoh, tadi di drama kabaret ada pesan di situ. Nah, luar biasa, tepuk tangan untuk kabaret. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, ini semuanya luar biasa. Tapi saya ambil contoh satu dari kabaret. Di situ ada pesan bahwa untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi manusia yang bermanfaat, harus susah payah dulu, harus banting tulang dulu, harus kerja keras dulu. Ini adalah pesan yang sangat mendalam, tetapi disampaikan dalam kemasan yang begitu menarik, dalam kemasan yang begitu mengena. Ya, harus betah di pondok bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dengan harapan setelah pulang, setelah menjadi alumni, antum benar-benar bisa mengambil sebanyak mungkin apa yang ada di pondok ini untuk kemudian kalian terjun ke masyarakat. Wa mal ladzatu illa ba'dat ta'abi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pesan-pesan inilah yang kami inginkan dalam momen khutbatul arsh ini. Kemudian perlu disampaikan bahwa khutbatul arsh yang pada malam hari ini sejatinya adalah malam puncak secara formal, tetapi sebenarnya secara non formal itu selalu berjalan, selalu terus menerus berjalan selama antum di sini, ya khutbatul arsh. Ketika antum ngantri di kamar mandi, ketika antum kehabisan air, ketika antum kehabisan makanan barangkali, ketika antum kehilangan sendal,
ketika antum dan lain sebagainya, fenomena dan fakta-fakta yang ada di pondok, kejadian-kejadian yang ada di pondok, itu semuanya merupakan khutbatul arsy, pengenalan, dan bahkan itu lebih mengena. Maka kepada para pengurus, kepada para asatiz al-musyrifin, kepada para ustazah, mudabbirin dan mudabbiroh, terus kuliah umum. Jadi kuliah umum itu bukan hanya 3 babak, tapi selamanya, sepanjang antum masih di pondok. Wali kelas terutama, berikan wejangan-wejangan, berikan motivasi-motivasi yang selalu memberikan pemahaman tentang bagaimana di pondok, apa itu pondok, untuk apa kalian di pondok, dan mengapa harus di pondok. Itu semuanya adalah khutbatul arsy selama antum di dalam pondok ini. Kemudian kami juga tertarik dengan apa yang disampaikan oleh para narator atau para orator tadi ya, dengan 3 bahasa. Itu yang pertama santri. Nah, ini saya nggak menambahkan pelajaran baru, hanya mengulang-ulang saja. Ya, santri, sinnya apa tadi? Masih ingat? Hah? Salimul akidah. Akidah kebetulan memang dalam benak saya tadi sebelum saya ke sini ingin menyampaikan tentang akidah. Dan beberapa waktu yang lalu atau kemarin hari Jumat kita kedatangan tamu yang luar biasa, Syekh Al-Ustadz Dr. Thariq Ghannam ya, harus pakai Ghannam ala wazni fa'al. Syekh Thariq Ghannam Al-Husaini, beliau menyampaikan pelajaran yang luar biasa terkait dengan akidah. Karena akidah itu begitu pentingnya, sangat penting sekali, karena inilah yang menentukan qimah seseorang. Derajat seseorang itu ditentukan berdasarkan akidahnya. Idzil mar'u hasba atau hasaba i'tiqadihi rufi' wa kullu man ya'taqid lam yantafi'. Kurang lebih seperti itu. Bahwa seseorang itu diangkat derajatnya itu sesuai dengan akidahnya. Yang tidak punya akidah, maka tidak ada manfaat bagi dirinya. Coba bayangkan, akidah itu bisa mengalahkan segalanya, dan akidah itu adalah kekuatan yang tidak terkalahkan oleh apapun. Innal aqidata quwwatun la tuhzamu. Apa? Innal aqidata quwwatun la tuhzamu. Akidah itu adalah suatu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Oleh kekuatan militer, oleh kekuatan apalagi, nggak ada yang bisa mengalahkan. Coba bayangkan contoh daripada kekuatan akidah. Ketika Nabi Yunus ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam fi batnil hut, berada di perutnya ikan paus atau ikan buus itu di dalam perut. Fanada fi zulumat. Apa yang beliau lakukan ketika ada di dalam perut? Fi zulumat. Mana zulumat? Kegelapan. Fi zulmati batnil hut wa fi zulmati umqil bahr wa fi zulmatil lail. Makanya pakai jamak. Dalam kegelapan, bagaimana gelapnya perut ikan itu. Coba ada yang ada yang pernah mencoba bagaimana gelapnya perut ikan itu? Ya, silakan mencoba sendiri, karena konon katanya ini perut ikan yang menelan Nabi Yunus itu masih hidup ila yaumil qiyamah. Siapa coba yang menyari silakan. Bagaimana gelapnya perut ikan? Bagaimana gelapnya malam dan bagaimana dalamnya gelapnya lautan? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apa beliau mencari pacul atau mencari linggis biar nusuk-nusuk perutnya hut ikan supaya terbelah? Apa mencari kapak? Apa cari online pesen di Shopee ada kapak pembelah perut ikan? Apa seperti itu? Enggak. Karena
hal-hal yang seperti itu adalah syariat, adalah hitungan manusia. Beliau mempunyai akidah yang begitu luar biasa. Apa yang beliau lakukan, apa yang beliau perbuat untuk keluar daripada zulumat yang secara logis itu tidak mungkin bisa keluar. Kemungkinan mati kalau orang nggak punya akidah yang kuat secara logis. Apa yang beliau perbuat? Fanada fi zulumat. Ini karena kekuatan akidah. Fanada fi zulumat. Maka beliau berdoa, nada fi zulumat, dalam kegelapan malam. Alla ilaha illa anta. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau wahai Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Luar biasa. Itulah kekuatan akidah. Beliau melafalkan la ilaha illa anta, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, karena kekuatan akidah. Coba kalau orang biasa, tidak mungkin dia bisa mempunyai kekuatan yang seperti ini. Wa qila inna hadzal du'a huwa min a'zamil ad'iyah li'annahu jama'a baina at-tauhid wat tasbih wal istighfar. Istighfar dalam bentuk pengakuan diri bahwa kita semuanya adalah orang zalim, zalimina li anfusina. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha, ini kalimat tauhid, akidah yang luar biasa. Akhirnya tidak lama setelah beliau terus bertasbih mengucap doa itu, kemudian beliau dikeluarkan, dimuntahkan oleh ikan itu ke tepi lautan tanpa alat-alat yang bisa, yang modern, yang canggih, yang dan lain sebagainya. Tanpa itu, hanya cukup dengan akidah yang kuat. Tanpa itu maka beliau tidak bisa keluar dari perut ikan itu. Luar biasa. Hadhihi hiya al-aqidah. Innal aqidata quwwatun la tuhzamu. Dan berbagai macam contoh-contoh yang lainnya terkait dengan quwwatul akidah. Maka kalian sebagai santri harus mempunyai akidah yang kuat dan juga benar sesuai dengan akidah yang diarahkan oleh guru kita, ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Inilah akidah yang kita yakini. Dan beliau Syekh Thoriq kemarin juga sangat ingin mengadakan yang namanya daurah khusus tentang akidah selama 3 hari. Mudah-mudahan di Darun Najat segera diadakan daurah itu. Nanti bagi para asatid dan ustazah mungkin mempunyai bahasa yang, karena bahasanya harus bagus ya, harus ngerti tamakun fil lughah al-arabiyyah, itu wajib nanti mengikuti daurah ini. Mudah-mudahan segera terlaksana di Darun Najat ini. Allahumma amin. Kemudian terkait dengan akidah, santri itu harus mempunyai akidah, harus mempunyai keyakinan. Bagaimana keyakinan seorang santri supaya dia merasa selalu optimis, tidak kecil hati, meskipun kecil fisiknya, meskipun kecil badannya, meskipun ingusan, meskipun upilan dan lain sebagainya, maka harus tetap akidahnya kuat, maka harus tetap cita-citanya kuat, imannya kuat, amalannya kuat, doanya kuat dan lain sebagainya. Dalam surat Ali Imran ayat 139 Allah Subhanahu wa taala yaqul, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wala tahinu ay la tad'ufu, janganlah kalian lemah, janganlah kalian merasa berkecil hati. Wala tahzanu, nah, tadi juga disampaikan ada pelajaran jangan sedih. Wala tahzanu wa antumul a'laun, karena kalian itu adalah al-a'laun, orang-orang yang tinggi. Makanya ism tafdhil, al-a'launa in kuntum mukminin, kalau kalian memiliki iman yang kuat, kalau kalian memiliki akidah yang kuat dan akidah yang salimah, itulah santri. Dan itulah kehidupan. Innal hayata aqidatun wa jihadun. Apa? Innal hayata
aqidatun wa jihadun. Hidup ini adalah akidah dan juga berjuang. Ketika santri memiliki akidah yang semacam ini, dia tidak akan silau dengan apa yang ada di luar. Dia tidak akan terbuai atau meri dengan apa yang didapatkan oleh orang di luar pondok sana, di luar pesantren sana. Tidak akan meri. Karena apa? Karena di sini antum sudah di tempat yang terbaik. Dalam satu makalah juga dikatakan, lau bada linnasi apa? Thawabu majalisil ilmi laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi suqin suqahu wa kullu dhi imaratin imaratahu. Seandainya manusia itu ditampakkan di hadapan mereka apa? Thawabu majalisil ilmi, pahala mencari ilmu, laqtatalu alaihi, maka pasti mereka bakal saling berebut, saling berantem, saling membunuh alaihi untuk mendapatkan pahala majalisul ilmi, hatta yatruka kullu dhi suqin suqahu, sehingga yang punya pasar, yang punya kios, yang punya dagangan di pasar itu meninggalkan dagangannya. Untuk apa? Untuk datang ke majelis ilmu. Wa kullu dhi imaratin imaratahu, setiap yang mempunyai jabatan, pejabat, presiden, menteri, ya, bupati, apalagi dan lain, gubernur, RT RW, itu semua meninggalkan jabatannya hanya demi untuk mendapatkan thawabu majalisil ilmi. Namun yang faktanya adalah thawabu majalisil ilmi ini tidak nampak bagi manusia. Yang nampak bagi manusia itu apa? Yang nampak bagi manusia sehingga mereka itu berebutan. Apa itu? Jadi rebutan pengen jadi apa? PNS umpamanya. Ya. Anala alumu ala hadza, anala alumu ala hadza. Kami tidak mencela yang mau jadi PNS, ya hadza haqquhu. Ya. Tetapi kaitannya dengan akidah adalah ketika manusia ditampakkan bagaimana gemerlapnya dunia, bagaimana indahnya zukhrufatul hayatid dunia, kehidupan dunia itu dibungkus sedemikian rupa indahnya, ya, sedemikian indahnya dunia ini, sehingga yang tampak bagi mereka itu bukan thawabu majalisil ilmi, tetapi gemerlapnya kehidupan dunia sampai mereka saling membunuh untuk mendapatkan jabatan itu. Sampai-sampai ada, dan antum jangan sampai tertipu dengan omongan ini. Kalau sudah PNS berarti hidupnya dijamin. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Kalau nggak jadi PNS hidupnya nggak dijamin. Nah ini akidah juga. Padahal siapa yang menjamin? Siapa yang menciptakan? Nah kalau kemarin Syekh Torik nanya, saya juga nanya, siapa yang menciptakan kita? Ajibu, ini udah pada tidur. Ya. Man khaliquna. Ya coba. Man khaliquna wa man raziquna. Nah, ini sudah jelas. Wa man mudabbiruna wa man muhyina wa man mumituna wa ilaina wa ila aina masiruna. Nah, semuanya Allah. Jadi Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mengurus dan menjamin kehidupan kita. Wah, kalau kamu seperti ini berarti sudah enak hidupnya. Wah, ini akidah. Rizki alallahi, rizki kita semuanya itu sudah dijamin oleh Allah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit sudah ditulis apa yang menjadi rezeki buat kalian dan apa-apa yang Allah janjikan
kepada kalian. Dan demi Allah, rizki kalian yang sudah dijanjikan oleh Allah pasti akan mendatangi kalian, tidak mungkin salah alamat. Inilah suatu keyakinan. Maka kalian di sini harus yakin, harus besar hatinya, harus besar jiwanya, bahwa inilah tempat yang terbaik, inilah tempat di tempatnya antum untuk menjadi nafi'in, alimin, salihin fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Maka sekali lagi, akidah, keyakinan ini kita kuatkan, keyakinan ini kita mantapkan. Keyakinan kepada Allah dengan sifat-sifat Allah, keyakinan pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keyakinan dengan status kita sebagai santri, sebagai khodimin, sebagai asatid dan ustadzat yang mengabdi kepada pondok, mengabdi kepada negara, juga kepada agama Islam fid dini wad dunya wal akhirah. Maka ini saja yang bisa kami sampaikan. Ini sudah menjelang 12:30. Mudah-mudahan tontonan ini, apa yang kalian lihat, tontonan ini bisa menjadi tuntunan. Tontonan bisa jadi tuntunan. Kalau nggak bisa jadi tuntunan, maka jadi tuntutan. Kalian dituntut. Ya, kalau hanya sekadar show, hanya sekadar menampilkan kegiatan-kegiatan fisik, kegiatan-kegiatan yang la faidata lahu, maka kalian akan dituntut fid dunya wal akhirah. Na'udzubillah. Nah, maka tontonan ini harus jadi tuntutan. Maksudnya harus jadi harus jadi tuntunan. Harus jadi tuntunan, karena ini adalah pelajaran, karena ini adalah mau'izah, karena ini adalah nasihat. Afsah min nasihatil lisan wa afsah min mau'izatil maqal. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan aktivitas dan dalam menjalankan thalabul ilmi, khidmah fi hadzal ma'had li'ila'i kalimatihi wa li nashri dinihi. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمد الذاكرين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور تلاميذنا وأمور معهدنا دار النجاة ومعاهد المسلمين جميعا لإعلاء كلمتك والإقامة شريعتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والكورونا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم احفظ أطباءنا وممرضينا وجميع العاملين في المجال الصحي مكافرة كورونا في جميع دول العالم وفي دول الإسلام خاصة وفي إندونيسيا خاصة. يا الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المحسنين واجعلنا من عبادك الصالحين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشفاعة من أنزلت عليه الفاتحة. هذا والعفو منكم والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب والله المستعان وعليه التكلان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustaz